Selamat Selamat petang, petang, Kak. Mas. Ya, saya Terima ke kasih. Pak Supriyono terlebih dahulu. Pak Supriyono, ini bahwa Bupati Pati Sudewo menyatakan bahwa ia secara tegas menolak untuk mundur. Lalu tanggapan Anda sebagai salah satu pengunjuk rasa yang kemarin juga melakukan demo, seperti apa tanggapan Anda dan juga kawan-kawan aliansi? Ya, itu kan haknya Bapak Bupati Sudewo. Target kita tanggal 13 Agustus itu kan satu, Bapak Sudewo untuk menandatangani surat pengunduran diri. Kalau itu tidak terlaksana, nanti kita yang kedua kita akan merasa ke gedung DPR untuk menuntut DPR pengusulan hak angket. Dan alhamdulillah kemarin eh, usulan hak angket dari eh, usulan hak angket dari aliansi masyarakat Pati dipenuhi oleh DPR Kabupaten Pati. Artinya Anda akan mengikuti dan juga terus mengawasi proses pansus yang tengah berjalan di DPRD saat ini? Iya, tadi pagi pansus hak angket mengundang karyawan pabrik, maaf, tadi pagi pansus hak angket DPR Kabupaten Pati mengundang karyawan Rumah Sakit Suwondo yang dipecat secara sepihak oleh Bapak Bupati, yang jumlahnya sekitar 200 orang lebih. Koreksi bila saya salah, ada 27 tuntutan dari Aliansi Masyarakat Pati. Untuk saat ini ada 12 kebijakan yang saat ini tengah diuji di Pansus. Seperti apa tanggapan Anda? Kalau itu yang tahu kuasa hukum saya, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini melihat bahwa modal sosial politik dan juga ketidakpercayaan publik terhadap Bupati Pati Sudewo ini semakin mengemuka. Dan seperti apa Anda melihat bahwa ini tekanannya ada horizontal dan juga vertikal. Vertikal dari DPRD yang tengah melakukan pansus dan juga horizontal dari masyarakat. Harus dilihat dalam dua paradigma ya. Jadi yang pertama dari perspektif politik bahwa sudah terjadi aspirasi masyarakat, terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan bupati yang diawali dari berbagai macam masalah yang pemicunya waktu itu adalah kenaikan PBB P2 hingga 25%, 250%. 250, ya. Nah, kemudian itu merembet kemana-mana sampai sekarang juga soal rumah sakit dan sebagainya. Ya. Itu satu sisi. Sisi yang kedua adalah negara demokrasi itu kan selalu mengedepankan proses hukum, negara hukum. Jadi memang tadi disampaikan Mas Priyono dan kawan-kawan, tekanan-tekanan yang dilakukan publik itu harus prosedural dan berbasis kepada norma-norma hukum. Karena kalau kemudian tidak prosedural, kemudian tidak berbasis norma hukum, maka tidak akan ada kekuatan hukum yang bisa dilakukan untuk memaksa seseorang. Termasuk tadi misalnya dikatakan ketika misalnya bupati diminta untuk mengundurkan diri, ternyata beliau tidak bersedia, itu tentunya hak beliau sebagai seorang warga negara. Nah, kemudian bergeser prosesnya memang kemudian kepada tahapan-tahapan di dalam impeachment. Di dalam teori dan praktek impeachment memang langkahnya jelas. Impeachment dilakukan paling tidak ada 5 tahap. Memang panjang ya. Impeachment pertama adalah pengusulan oleh DPRD. Pengusulannya tadi melalui hak angket. Hak angket kemudian DPRD membentuk pansus. Kemudian pansus itu nanti melakukan pemeriksaan. Nah, jadi sekarang ini sebetulnya kalau dilihat dari aspek tahapan itu sekarang masih di tahapan Pemeriksaan. kedua ya. Ya. Tahapan pertama kan pengusulan sudah diusulkan, sudah diproses. Oke. Tahapan yang kedua sekarang ini adalah pemeriksaan. Nah, saya lihat DPRD juga bertindak hati-hati supaya tidak cacat hukum. Karena kalau ini cacat hukum kemudian digugat di pengadilan itu bisa lebih berkepanjangan. Oke, kami putarkan kembali terkait dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad merespons soal tuntutan mundur Bupati Sudewo yang juga merupakan kader Partai Gerindra setelah pernyataan kontroversialnya menaikkan pajak bagi warga Pati hingga 250%. Dasko menyatakan akan menghormati proses dan mekanisme yang saat ini tengah berjalan. Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati
dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita akan monitor perkembangannya demikian. Gimana? Bupati nantinya ada sanksi atau peringatan gitu? Ya itu belum dibicarakan ya, nanti kita akan lakukan evaluasi secara menyeluruh. Demikian. Ya, saya sambung lagi ke Pak Teguh. Pak Teguh tadi melihat bahwa ketidakpercayaan tidak adanya ketidakpercayaan dan juga runtuhnya kepercayaan ini juga berjalannya pemerintahan saat ini seperti apa? Karena masyarakat sudah tidak mengakui bahkan juga meminta mundur. Lalu seperti apa? Apakah proses pansus di DPRD harus dipercepat? Pak Teguh? Oh, oke, baik. Kami akan mencoba ke Pak Supriyono terlebih dahulu. Pak Supriyono, untuk saat ini tadi proses yang Anda telah ikuti di Pansus DPRD Pati seperti apa dan juga poin-poin apa saja terutama tuntutan dari pihak Aliansi Masyarakat Pati? Halo? Ya, Pak Supriyono, tadi proses pansus telah berjalan dan apa saja yang telah disampaikan terutama dari pihak Aliansi Masyarakat Pati terkait dengan tuntutan mundur bagi Bupati Sudewo? Tuntutan Aliansi Masyarakat Kabupaten Pati tetap mendesak untuk Bapak Sudewo untuk segera turun dari jabatannya. Dan tadi yang diminta keterangan karyawan rumah sakit Suwondo itu yang hadir sekitar 15 orang yang diminta keterangan. Tapi hasilnya seperti apa saya tidak tahu karena baru setengah saya pulang. Yang di lokasi kuasa hukum saya. Ya, proses pansus ini tentu masih panjang, Pak Supriyono, bahwa ada waktu 60 hari itu paling lama dan kemudian nanti juga akan hasil dari pembuktian bila terbukti akan diberikan kepada pihak Mahkamah Agung. Lalu seperti apa bila nantinya proses pembuktian dan juga penetapan bahwa tidak terjadi pemakzulan, apa tanggapan Anda? Kita sudah sepakat seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pati selama Sudewo masih menjabat Bupati di Kabupaten Pati, dipastikan Pati akan rusuh terus. Kita akan melakukan aksi demo terus. Baik. Saya akan ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini bahwa telah runtuh kepercayaan terhadap Bupati Pati. Halo Pak. Pak, ya, sebentar, silakan. Pak. Ya, silakan Pak Supriyono. Karena masalah ini bukan terkait masalah kebijakan dan masalah pajak, ini karena masalah moral. Bapak Bupati Sudewo sudah beberapa kali berbohong kepada masyarakat. Waktu pencalonan pilkada, Bapak Bupati menyampaikan untuk pembangunan Kabupaten Pati jangan membebankan pajak PBB ataupun retribusi. Itu sangat membebani masyarakat. Setelah Pak Sudewo dilantik baru beberapa bulan, dia menaikkan pajak 250%. Tanpa ada pelibatan terhadap masyarakat sendiri ya Pak ya? Setelah ada penolakan dari masyarakat, ramai di media sosial. Bapak Bupati Sudewo berstatement di media itu provokator, sengkuni, dibilang dasmu. Setelah itu, kami tangkap poinnya Pak. Ya, setelah itu Bupati juga menetapkan pajak pedagang kaki lima sebesar 300.000 per bulan. Ya. Terus gejolak semakin besar. Akhirnya kita membuat aksi demo atau kita berencana menggelar aksi demo 13 Agustus itu. Oke, baik, kami ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini bahwa ketidakpercayaan sudah cukup tinggi dari masyarakat kepada Bupati Pati, bahkan juga pemakzulan ini merupakan, kalau tidak salah, bahwa ini merupakan harga mati dari masyarakat, bahwa sudah ada kekecewaan yang begitu tinggi. Lalu bagaimana menjalani pemerintahan untuk saat ini yang juga tentunya belum ada genap setahun dan akhirnya apakah pansus harus digelar lebih cepat agar proses pemakzulan dan juga kepastian terkait dengan hukum ini terus berjalan? Tadi sudah saya sampaikan ya di awal bahwa dua proses ini berlangsung, proses politik dan proses hukum. Proses politik tadi, aspirasi masyarakat, mereka yang tidak happy, tidak puas dengan bupati, mereka melakukan demonstrasi besar-besaran. Itu proses politik. Tetapi jangan lupa bahwa
di dalam sistem demokrasi panglimanya itu bukan politik ya, panglimanya adalah hukum. Jadi kalau ada kemudian proses politik seperti ini, maka pasti akan kemudian bergerak ke ranah hukum. Maka kemudian tadi setelah ini dilakukan proses demonstrasi, kemudian bergerak ke DPRD. Karena pemerintah pusat, pemerintah provinsi tidak akan menerima proses usulan apapun kalau tidak melalui prosedur hukum. Oleh karena itu kan komentar Mendagri, komentar gubernur itu komentar yang sangat hati-hati supaya kekuatan-kekuatan itu berada di dalam koridor hukum. Jadi oleh karena itu hari ini sebetulnya kalau kita bicara bolanya ada di mana? Hari ini bolanya ada di DPRD. Jadi sekarang kita beri waktu DPRD untuk melakukan penggalian, pemeriksaan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada bupati. Nah, DPRD itu memverifikasi itu, bisa mengundang kelompok-kelompok yang kemarin berdemonstrasi, bisa mengundang pegawai, bisa mengundang paket untuk memastikan itu gitu. Ya. Dan ini persoalan terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Supriyono bahwa ada sikap yang arogan dari Bupati Sudewo, bahwa juga kita melihat apakah ini menjadi fenomena bahwa masyarakat juga menilai bahwa pemimpin yang arogan ini perlu sadar bahwa aspirasi masyarakat itu penting. Dan kita mengetahui bahwa Bupati-Bupati ini juga mengikuti pembekalan pada saat Februari lalu. Dan seperti apa sebenarnya Anda melihat adanya fenomena ini? Itu harus diverifikasi ya Mas, harus diverifikasi di dalam proses di DPRD. DPRD nanti akan mengundang semua orang, apakah itu opini, apakah itu pendapat, karena kalau proses hukum kan harus berbasis fakta. Untuk berbasis fakta itu maka nanti diuji, semua diundang, terus kemudian menyimpulkan, oh ternyata ini memenuhi syarat untuk diberhentikan, maka diproses lebih lanjut. Kalau tidak, maka akan seperti apa. Oleh karena itu kan jelas sebetulnya ya, dari aspek itu sebenarnya sangat jelas bahwa kalau pemimpin harus mendengarkan rakyat, kemudian pemimpin harus peduli terhadap kepentingan aspirasi. Saya kira itu standar yang ada di mana-mana gitu. Ya, dan waktu itu yang juga pada Februari pembekalan terhadap kepala daerah telah dilakukan pada ratusan kepala daerah yang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Baik, kami tangkap pesannya dan kemudian kita menjadi evaluasi dan juga akan melihat bagaimana proses pansus dan proses hukum yang tengah berjalan di DPRD Pati. Terima kasih Bapak Teguh Yuwono, pengamat politik Universitas Diponegoro, dan juga Bapak Supriyono, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, telah berbagi informasi di Kompas Petang. Baik, terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami